Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi budaya. wabarakatuh. Presentasi ini pertama akan saya mulai dengan sebuah cerita. Ibaratkan ada seorang pengguna Vespa yang terjebak motornya mogok. Di situ hanya ada bengkel Honda dan bengkel Yamaha. Seperti kita tahu, bengkel Vespa sangatlah terbatas. Jadi yang dia punya hanyalah sebuah HP yang hanya bisa online, nggak tahu nih gimana caranya bisa nemuin part Vespa. Jadi ada aplikasi di HP-nya namanya Uspart, itu yang akan membantu dia untuk melakukan pembenaran di motornya dan juga untuk membeli spare part. Oke, maka saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Perkenalkan kami dari Uspart, dari kelompok Fisgeng. Saya Alif Adel Handoko sebagai ketua dari jurusan Teknik Elektro. Lalu ada teman saya juga, Rokbani Arya Sena dari Teknik Elektro juga. Lalu ada Damas Aditya juga dari Teknik Elektro juga. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Uspart itu tentang sebuah usaha yang berfokus pada dunia Vespa, dunia spare part Vespa. Nantinya Uspart itu nggak hanya akan bergerak pada jual beli part Vespa, tapi juga akan menjadi wadah bagi para pencinta Vespa untuk dapat mengembangkan komunitas mereka. Jadi nanti di Uspart ini bukan hanya jual beli, tapi akan ada komunitasnya lagi yang lebih lengkap untuk menunjang hobi-hobi para pengguna Vespa. Ya, lanjut. Lalu latar belakang dari kami dirikannya usaha ini adalah karena ini semua dimulai dari keresahan teman kami yang menggunakan motor Vespa. Ini karena spare part Vespa itu sangat susah, sangat langka untuk dicari. Jadinya kami ingin membuat aplikasi, ingin membuat tempat yang fleksibel bagi para pengguna Vespa agar mereka lebih gampang untuk mengakses spare part mereka, untuk mengakses kepada komunitas mereka, untuk memudahkan lah intinya. Ya, lanjut. Ya, profil usaha kami. Lanjut. Jenis usaha yang kita buat tadi udah saya jelaskan lagi kan, itu sebagai marketplace untuk menjual spare part Vespa dan sebagai wadah komunitas. Lalu produk jasa yang kami tawarkan adalah spare part Vespa tentunya, seperti knalpot, velg, headlamp, speedometer, dan lain-lain. Itu nantinya juga bukan hanya menjadi reseller, tapi kita akan menjadi penyetok barang sendiri, kita akan mempunyai merek sendiri ke depannya. Di situ ada logo usaha kami, lalu ada produk dan mockup. Jadi itu nanti ibaratnya ada produk lalu kita bungkus dengan bubble wrap agar aman, agar tidak jadi kerusakan. Lalu ada kardusnya juga. Nah, lalu kami tambahkan juga bonus stiker dalam setiap pembelian produk dari Uspart. Lanjut. Ya, lanjut Mas. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar yang kami incar adalah utamanya adalah para pengguna Vespa Matic di awal perilisan usaha ini. Lalu nanti ke depannya akan melebar ke pengguna Vespa jadul atau yang lainnya. Terus juga target pasar kami menyangkup dari remaja hingga orang yang sudah lanjut usia, orang dewasa, semuanya bisa menikmati produk dari Uspart ini. Wilayah pemasaran kami berfokus pada Instagram awalnya untuk memasarkan produk pertama kali dan untuk mendapatkan masa, untuk mendapatkan pembeli dulu di Instagram. Lalu nanti kami akan integrasikan di Instagramnya ke marketplace macam Tokopedia dan lain-lain agar memudahkan. Ada juga website nanti. Ya, lanjut. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsepnya di Uspart ini, kebutuhan konsumen akan kami penuhi setelah konsumen membicarakan itu kepada kami. Tapi itu nggak semuanya kayak gitu. Jadi nanti kita akan ngetok barang juga, tapi kalau misalnya konsumen ada butuh apa, bilang ke kita akan cariin barang. Tapi kita akan ngetok barang juga. Terus
pesaing dan kompetitor. Untuk dilihat, pesaing dan kompetitor memang sudah banyak yang menjual part-part Vespa, tapi kita menawarkan inovasi baru yaitu marketplace dan juga aplikasi untuk menjadi wadah komunitas pecinta Vespa. Itu yang kami tawarkan. Ya, lanjut. Aspek-aspek teknik. Aspek teknik, lokasi bisnis akan kami jalankan secara online, namun berpusat pada kontrakan kami nanti di Desa Blaker, Kecamatan Kalimanah, dekat Fakultas Teknik. Lalu penggunaan teknologi adalah, pertama kami menggunakan smartphone tentunya, lalu ada aplikasi Uspak itu sendiri, lalu ada WhatsApp bisnis, terus sosial media macam Instagram, Facebook, dan lain-lain, marketplace dan website, marketplace, Tokopedia, terus ada website kami, Vintage itu macam OVO, Dana, dan lain-lain, dan juga kami melayani mobile banking. Sosial medianya itu ya Instagram, terus juga kami akan memasarkan barang kami di Facebook Marketplace, juga Facebook Group. Lalu jika ada pembelian, bisa hubungi kami di WhatsApp Bisnis. Nanti kelanjutannya kami akan membuat aplikasi Uspat yang lebih kompeten. Ya, lanjut. Skema proses usaha. Pertama, pembeli membuka platform pemesanan, itu bisa dari Instagram, lalu dari Tokopedia dan lain-lain. Bisa juga membuka dari website kami, juga bisa dari aplikasi kami. Lalu pembeli memilih produk yang diinginkan. Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan, lalu mereka mengisi alamat dan memilih kurirnya. Lalu di situ nanti akan keluar biaya ongkir dan lain-lain. Lalu pembeli melakukan check out dan pembeli melakukan pembayaran seperti yang tadi saya bilang, bisa melakukan OVO, bisa melalui OVO, Vintage, yang lain-lain, dan juga mobile banking. Lalu pembeli melakukan pembayaran apabila transaksi non tunai. Setelah pembeli melakukan pembayaran, pesanan akan kami konfirmasi. Setelah pesanan kami konfirmasi, pesanan akan kami kirim ke alamat yang sesuai tadi ditulis oleh pembeli. Lalu pesanan tiba, jika pembeli memilih metode pembayaran COD, maka pembeli akan membayar langsung di tempat di rumahnya melalui kurir. Ya, lanjut. Penetapan harga dan produk laba ini kami mengambil contoh saja ya, karena nggak mungkin kita masukin semuanya satu-satu. Ya, kami mengambil contoh handle. Handle itu harga yang originalnya sekitar 500.000. Lalu kita packaging pakai bubble wrap dan kardus, dan ada stiker juga, itu biaya 12.000. Lalu kita memasukkan asumsi biaya per iklan. Per pemesanannya ada biaya iklan untuk memasarkan produk kami lagi. Itu bisa iklan di Instagram, bisa lewat website, di Google, atau yang lain-lain. Lalu dari totalnya itu muncullah bersih yang kami keluarkan 572.000. Nah, kami menetapkan harga jual dari produk handle ini sebesar 650.000, di mana kami mengambil 78.000 laba dari handle tersebut. Ya, lanjut. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang utama, kami melakukan pemasaran melalui Instagram. Seperti yang tadi saya bilang juga, kami melakukan promosi melalui Instagram Business Account, di mana kami akan membuat seperti Instagram yang bagus untuk menggain, untuk mendapatkan massa, untuk mendapatkan pembeli terlebih dahulu. Lalu kami juga menjual di Facebook, Marketplace untuk mendapatkan pembeli. Nah, di Instagram ini nanti ada website tertera, di situ bisa langsung terintegrasi ke Marketplace, juga ke website kami, dan lain-lain. Terus juga kami akan membuat aplikasi jika nanti masa sudah dapat banyak, dan juga kami akan membuat wadah sebagai para pencinta Vespa lah di dalam aplikasi ini. Ya, lanjut. 1 menit lagi. Mohon maaf sekali lagi buat tim Yusgang karena waktunya sudah habis. Jadi dari MC sudah aturan ya, di rules itu akan meng-cut waktunya gitu. Mohon maaf sekali ya kepada Mas Robani. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutin aja penjelasannya itu pada saat di komentar dan tanya jawab. Oke, lanjut ya untuk
Sesi selanjutnya itu sesi pemberian komentar dari juri pertama kita, Pak Aris. Jadi Pak Aris, waktu Bapak dari pukul 9.21 hingga pukul 9.27 ya. Silakan. 26 ya? 26 ya? 27 Pak. 7 menit. Ya, oh, 6 menit nggak apa-apa. Ya Pak. Oke, Mas Robani tadi ada yang terpotong ya. Mungkin tadi potong. Silakan yang terpotong izin ya Mas Febi ya. Silakan melanjutkan ngobrol saja tadi. Nggak apa-apa. Oke, siap Pak, siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris. Ya, nggak apa-apa, monggo. Apa tadi yang terpotong apa? Silakan ngobrol tadi yang ada fintech. Saya lihat di presentasinya saya sudah baca sih. Ya Pak, saya akan lanjutkan. Nggak lanjutin nggak? Ini saya tidak ingin seperti ini, Mas. Karena tadi menyalahi aturan, ngobrol saja, jangan nampilin. Oh. Ya, saya tidak. Ini kan aturan dari panitia ya. Nggak boleh, Mas. Ngobrol aja. Iya, masih Pak. Jangan ditampilin, jangan ditampilin. Jangan ditampilin. Nggak usah ditampilin. Ya. Saya lanjut ya Pak. Ya, monggo aja. Pembayarannya gimana pembayarannya? Metode pembayarannya nanti bisa dari fintech, terus juga di fintech itu nggak langsung bayar lewat situ Pak. Jadi nanti bisa pertama pembelinya tuh mesen dulu di Tokopedia, nanti ada pilihan pembayaran, bisa melalui OVO, bisa Dana dan lain-lain. Tapi kalau di aplikasi kami akan usahakan finance teknologi itu, tapi lebih kami tekankan bayarnya kalau di website kami itu pakainya mobile banking Pak, karena lebih mobile banking. Jadi langsung masuk ke rekening kami gitu. Kecuali yang pakai pihak ketiga seperti Tokopedia dan lain-lain itu baru pakai fintech Pak. Oh gitu. Oke. Terus ini saya menarik Mas karena saya dekat-dekat juga dengan teman-teman Vespa juga ya. Banyak dari zaman 25 tahun lalu ya. Iya. Kebanyakan memang kalau di Vespa itu luar biasa Mas ya. Luar biasa komunitinya ya. Komunitasnya luar biasa. Ada salah satu dari dulu di teknik Pak Hartoyo itu pernah macet ya di daerah Tanjung ke Selatan itu Gedung Ringin. Ya ada orang lewat, Bapak kenapa itu loh. Ya. Ternyata ada orang Vespanya dibawa, diberesin langsung jadi itu memang tidak mau imbalan apa-apa, akhirnya jadi saudara. Nah itu yang utama di situ. Nah terus Anda ini saya masih dengan seperti yang tadi mungkin sama gitu. Anda ini satu grup bertiga ya? Iya Pak. Itu inisiasinya bagaimana Mas? Apakah di sini ada yang penyuka Vespa? Ini ya, unik Pak. Ini. Siapa? Kita buat ini tuh karena berdasarkan keresahan kita sendiri pengguna Vespa yang kalau misalkan bengkel tuh susah di mana-mana gitu Pak. Betul. Iya. Itu berarti dari Anda pribadi ya Mas ya? Iya. Terus job desk-nya seperti apa ini? Kan ada 3 orang nih. Iya. Jadi ini Pak Alif sebagai apa? Saya sebagai inisiatornya, jadi saya yang kita jalan usaha tiga-tiga bareng, tapi saya inisiator gitu Pak. Nanti Robani itu bagian desain produk kita, stiker, terus pemasarannya Robani. Nah, nanti di Damas bagian kayak admin bisa. Jadi kita fleksibel Pak, tapi lebih tepatnya Alif nanti jadi untuk desain gitu Pak, dia karena kompeten. Iya. Terus di packagingnya seperti apa Mas? Packagingnya seperti apa? Nanti di packagingnya itu pakai kardus Pak biar lebih aman, jadi barangnya nggak rusak. Terus di dalam kardusnya itu kita lapisin lagi bubble wrap Pak untuk biar lebih aman lagi. Nah di dalamnya itu dalam kardus itu kami kasih bonus stiker Pak, jadi ada stiker use part-nya itu di setiap produk penjualan kita yang kami kirim. Oke. Terus surveinya di mana Mas? Survei pasarnya di mana surveinya? Survei pasar. Kalau kita yang udah dilakuin di Jakarta dulu sih Pak, tapi kalau misalkan nanti seandainya jalanin di Purbalingga juga kita udah ada lah bisa gitu jalanin di Purbalingga. Tapi kalau survei di Jakarta ini banyak Pak, dari pengguna Vespa tuh sangat antusias lah, saya tanya teman-teman saya juga, dia bagus gitu. Surveinya via apa? Surveinya via Google Meet? Langsung. Saya ngobrol komunikasi langsung Pak sama yang suka Vespa gitu. Oh, dengan komunitas ya? Iya. Oke. Itu yang
biayanya nggak mahal tapi Mas di packagingnya itu ada stiker, ada. Iya sih, sebenarnya Pak, apa namanya, kita ngambil aman gitu juga, kan bisa juga apa namanya nanti packagingnya dimurahin tapi kita ambil asuransi produk gitu Pak. Jadi Nah, packagingnya itu. murah, kita ngambil Ya. asuransi. Tapi ini yang garis besar dulu, pertama-tama kita mulainya pakai packaging harga segitu Pak. Ya, ini udah detail ya. Cuma nanti di marketingnya, karena kan ini marketingnya spesifik ya Mas, orang Vespa ya. Marketplace-nya harus tertentu. Jadi anda harus nanti benar-benar produknya premium nantinya ya. Apapun harus premium karena ini layanan ya. Gitu. Satu lagi, terus rencana kedepannya seperti apa? Jika ini nanti benar-benar jalan. Tahap pertama apa yang adalah? Tahap pertama apa? Ini kan Udah jalan ya? ini apa? Ini udah jalan apa namanya? Oh, udah jalan. Iya, usahanya udah jalan. Jadi pertama kita udah ada Instagramnya sendiri Pak, Yuspat. Jadi nanti setelah buat Instagramnya itu rencana banget kita ngelebarin sayap buat aplikasi Pak. Soalnya kita pengen ada wadah dulu buat orang-orang pecinta Vespa. Oke. Saran dari saya satu aja, karena Mas Febi udah matanya mendelik, jadi saya udah tahu ini kodenya ya. Udah mau selesai gitu. Udah menit 27 kelihatan itu kode-kode ya. Mas Febi itu karena bacanya itu Da Vinci Code mungkin ya, jadi saya paham juga itu nanti. Gini Mas, nanti Anda sering misalnya, saran saya kalau marketingnya Anda sering support kegiatan Vespa saja lah. Sedikit sponsor, atau sponsornya Anda bisa sponsor kolaborasi, collab gitu, TikTok atau apapun, mau silakan untuk kita sebut. Insya Allah kan bisa lah. Oke, terima kasih Mas Robani dan tim ya. Silakan Mas Febi, saya kembalikan, sudah menit 28 ini Mas ya. Oke, terima kasih Pak Aris yang telah memberikan komentarnya. Jadi lanjut ke sesi komentar yang akan diberikan oleh Pak Nurul. Silakan, waktu Anda 7 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Febi. Wah, Pak Aris ini kalau tanya ya, Mas Robani ya? Iya Pak. Namanya udah luar biasa ya. Sudah mendapat hidayah Nur Ilahi Robani. Robani, seperti dengan namanya Pak Nurul ya, hidayah, tidak hidayah. Malam dapat hidayah itu ya. Ini tadi luar biasa ya, kamu tadi saya dengar sudah dijalankan. Sudah berapa tahun menjalankan? Sudah berapa bulan? Setengah tahun sih Pak, baru dijalani. Setengah tahun, oke. Nah, sebelum Anda menjalankan ini, Anda tentunya sudah punya bisnis plan ya, atau baru diangan-angan gitu, atau sementing jalan? Sebelumnya sih ini Pak, bukan bisnis plan juga, jadi tiba-tiba ada pikiran aja gitu buat ini, oh peluangnya gede nih, ya udah saya langsung jalanin aja dulu. Ini nih, seneng aku melihat peluang, ya, opportunity, ya itu susah ya, jadi pokoknya orang nganggo suat-suatan ya, pokoknya jalan, ini apik ya, jadi kayak wangsit gitu ya. Nah, keren ini. Kadang seperti itu juga. Jadi pikir carry Pak Nurul. Nah? Pikir carry. Pikir carry. Bisnis yang susah adalah bisnis yang dijalankan. Nah, Arek punya bisnis plan yang daki-daki, tapi tidak jalan, baru kepikiran, nonsen. Nah, action pentingnya. Kadang karena ada aliran juga orang yang bisnis itu udah yang penting jalani aja, nggak tidak mikir bisnis plan segala. Jalan dulu. Karena ini orang akademisi yang mau bisnis gitu ya. Ya, dibuatlah kompetisi bisnis plan. Keren lah. Apa? Kalau saya ini ya. Nah, jadi Anda apakah sudah punya logo dan tagline? Logo udah ada Pak. Tagline-nya apa? Ini logonya yang ditampilkan ini. Oh, tagline-nya apa? Tagline-nya tuh a piece of a machine or structure. Jadi sebuah barang, sebuah bagian dari mesin dan strukturnya. Itu tagline display. Iya, kayaknya kalau komunitas Vespa itu nek ra wong Jawa ya wong Indonesia ya.
Iya sih, iya benar. Kenapa logonya tidak yang membumi saja gitu loh? Karena ini Pak, kita ngambil konsep anak muda. Kan teman-teman saya yang saya baru jalanin itu kan anak-anak muda semua gitu Pak. Jadi anak muda tuh suka yang di luar nalar. Inggris-Inggrisan gitu ya? Iya. Inggris-Inggrisan itu ya? Ada Jepang-Jepangannya juga Pak. Itu yang disuka anak muda di luar nalar. Iya. Anak-anak milenial Pak Nurul, milenial. Kita kan kolonial. Kita kolonial, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi satu lagi ya mungkin semuanya bisnis itu harus punya branding, branding ya. Jadi orang baru lihat ikon Anda aja, oh itu Yuspat, oh itu tadi si Banka tadi, oh itu loh, itu branding. Ya, itu yang salah satu yang harus dimarketkan gitu ya. Jadi orang langsung lihat orang lihat Vespa tuh lihat ingat kamu gitu, ingat usaha kamu gitu, bukan ingat kamu ya. Gitu. Itu yang harus ditanamkan ke dalam customer gitu ya. Jadi itu ya apalagi di dalam teknologi ini sangat mudah sekali ya. Jadi istilahnya salah satu hal. Nah, apakah Anda sudah menggunakan advertising? Advertising baru dari teman-teman sih Pak. Jadi kita masarinnya baru dari Instagramnya teman, Facebooknya teman. Nah, ini menarik ini. Kayaknya saya belum melihat podcast Vespa ya. Kalau podcast sepeda sudah ada mungkin ya. Podcast Vespa. Nah itu kan juga salah satu daya untuk menarik ya. Jadi Anda cerita tentang Vespa, itu luar biasa itu. Iya Pak. Iya, itu akan cepat terkenal dalam hal marketing ya. Ya, jadi oke. Jadi Anda tadi keoriginalitasnya, saya kira terkait dengan penyediaan. Ini intinya penyediaan spare part online ya. Iya Pak. Ya, oke. Sampai dipasangkan nggak? Jadi wadah juga Pak. Wadah untuk pecinta Vespa gitu. Nanti ada wadah sendiri. Bisa jadi wadah juga buat para. Justru dari situ wadah pecinta Vespa atau apapun itu namanya, yang namanya komunitas itu ya untuk wadah networking tadi yang Pak Aris sampaikan tadi, silaturahim gitu ya Pak Aris ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi itu kan bagus itu sama saya kebetulan di komunitas sepeda juga seperti itu. Yang namanya komunitas itu ya dari tangan satu ke tangan yang lain. Orang udah nggak suka dijual di komunitas gitu tak? Iya Pak. Nah itu akan terus nih saling membantu gitu ya. Apalagi saya kira kalau di komunitas, kalau yang saya tahu itu ya, kalau yang sepeda itu luar biasa ya. Di jalan ketemu aja kringrong. Nah, nggak mungkin kalau mobil nggak kenal langsung Pak. Bisa dikebuki. Apalagi tim jarak jauh gitu ya, tim jarak jauh, wah bisa dikamplengi ya Pak. Betul. Ya. Saya ada Vespa tuh di depan saya itu, nganggur sudah berapa tahun itu, nanti bisa dilihat nanti ya. Benar, di rumah saya ada Vespa, nanti Pak Aris kalau mau lihat boleh Pak. Siap Pak Nurul. Vespa ini ponakan maksudnya. Ini ada di rumah ponakan tapi udah nggak di sini. Ini ditinggali Vespa ini. Ya, jadi luar biasa, ini ide yang cemerlang juga. Artinya apapun sebenarnya di dunia ini bisa dibisniskan. Kita hidup di dunia ini punya jiwa bisnis semuanya saya kira ya. Hanya kadarnya beda-beda. Ya, pasti ya. Ini yang harus dikembangkan oleh rekan-rekan gitu ya. Satu lagi tadi deskripsi saya kira Anda punya supplier nggak? Supplier belum ada Pak, kita masih ngambil barang kecil-kecil aja, belum banyak gitu Pak. Nah, saya sarankan Anda cari supplier yang nomor wahid. Iya, siapa? Tergantung modal. Dapat modal banyak langsung kita gas. Jangan nunggu modal disit. Jangan cari modal Mas, komunikasi dulu Mas, nggak apa-apa. Suwen cari sana sini itu. Iya Pak, siap sponsor ya Pak. Iya. Nah, kemudian itu tadi ya,
supplier Anda belum punya. Karena kalau sudah punya supplier itu enak sekali gitu ya. Mungkin dari Anda cara menjualnya lebih fleksibel, keuntungannya juga bisa Anda atur gitu ya. Tadi dikatakan Pak Aris Ya, Pak. bisa diadakan for sale gitu ya di momen-momen Iya. tertentu gitu ya. Oke. Kemudian yang saya sampaikan sudah dijalankan ya. Ya, Pak. Keuntungannya yang setengah tahun ini gimana? Anda meningkat gitu atau gimana grafiknya? Meningkat, Pak. Jadi bisa seminggu tuh ya lumayan lah hasilnya, bisa dapat 500.000 ada Pak seminggu tuh buat kebutuhan sehari-hari mencukupi. 500.000 bersih atau kotor? Bersih, itu udah laba Pak. Udah 500 berarti sebulan Omsetnya berapa Satu- itu, Mas? satu bulan bisa dapat 2 juta itu ya? Iya Pak. Wih, luar Ya, biasa Pak luar Aris. biasa itu. Udah bagus itu, Mas. Udah. Bagus itu. Iya. Terus 2 juta dibagi ke tim Anda. Iya, itu nanti ada lagi lah Pak ini pembagiannya. Ada lagi atau ada lagu? Ada buat makan-makan. Jangan lupa sama jurinya loh. Dan doakan ini. Iya, Pak. Ya. Ya. Jadi Anda udah dibagi ya timnya ya. Anda manajemennya, yang dua marketing, Ya, atau Pak. yang dua gimana pembagiannya? Yang satunya desain Pak buat pemasaran di Instagram. Jadi kita bangun Instagramnya tuh yang rapih gitu, nggak asal-asal. Itu marketing kita Ya, utamanya. betul itu. Saya setuju itu. Karena orang akan melihat desain pemasaran juga dilihat dari tampilan ya, dari grafis dan lain sebagainya. Jadi konsisten aja kalau bisa, ya konsisten dalam arti tim kreatifnya lah ya, tim kreatifnya ya. Ya itu bisa baru Instagram yang difokuskan ya. Iya Pak, baru Instagram yang kita fokusin. Ya nggak apa-apa, karena kalau semua Facebook punya, YouTube punya, tapi isinya hanya kosong ya sama aja ya. Ya, satu dulu nggak apa, fokus Instagram karena pasar Anda kan tadi milenial ya. Jadi saya kira akan terbidik gitu loh terkait dengan pasar. Kemudian kalau bisnis plan, Anda tahu bisnis model kanvas nggak? Model kanvas gimana tuh Pak? Saya belum tahu Pak. Ya. Nanti bisa di googling ya. Google itu pakainya itu Google itu banyak yang mengadopsi bisnis model kanvas, tulis ya nanti di Google. Itu sudah dipetakan itu ya. Anda tinggal memasukkan aja cara marketingnya gimana, cara mencari supplier gimana, customernya siapa, kemudian cara iklannya itu sudah ada di bisnis plan-nya model kanvas ya. Itu keren. Iya Pak. Nanti bisa diadopsi juga itu. Baik, siap Pak. Terima kasih ya Pak sarannya. Terima kasih masukannya Pak. Ya, oke, siap. Kemudian, pernah resiko nggak kamu memprediksi resiko dari usaha Anda? Kalau resiko cuma ini sih Pak, kadang kan ada barang yang harga jualnya turun, terus juga ada kan setiap produk tuh kayak untuk aksesoris kan pasti ada perbaruannya Pak ya dari pabrik sananya. Jadi kita ngestok barang, tahu-tahu ada pembaruan, itulah resikonya Pak. Nanti entah barangnya nggak laku atau gimana. Tapi belum, selama setengah tahun ini resiko kegagalan masih berapa persen? 0% atau 5%? Resiko kegagalan sih ada 5% apa, soalnya barang tuh kan nggak basi ya Pak. Kalau spare part tuh pasti akan terus bisa dijual. Jadi walaupun kadang ini ya, Anda pulaknya 3.000 bisa bisa dijual 10.000 gitu ya. Iya Pak, iya. Ya, itu tadi saya sampaikan, kalau Anda sebagai dapat supplier nomor 1 ya, kayak saya ini, saya kan distributor utama ya. Distributor utama itu bisa main kemana-mana, enak sekali. Iya benar. Ibaratnya mau jual berapapun untung gitu loh. Iya. Oke.
Saya kira itu. Oke. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak, terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Ya. Terima Pak kasih, Aris, Pak. terima kasih Terima kasih, juga. Pak Aris. Terima kasih Pak Nurul. Ya, sama-sama.